Dan setelah Taufik Kemas pulang, Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Apa sih kaitan Harun Masiku? Lantas ada nggak kaitan dengan Samsur Nur Salim? Ada nggak ya kaitan dengan misalnya BLBI? Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. PDIP atau Hasto berharap pada kasus itu onslah gitu. KPK akhirnya 2024 itu menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah. Apa yang terjadi dalam pertemuan antara Taufik Kemas almarhum dengan Samsur Nur Salim? Surat keterangan lunas SKL. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena dia waktu itu berjumpa dengan Samsur Nur Salim. Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada menjual Indosat? Enggak. BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum kan. Karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Iya. Jadi ada. Siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2. Siapa? Amin Rais dan Megawati. MK itu bukan merugikan posisi presiden, malah menguntungkan. Sebab ide pembentukan MK pertama kali itu gara-gara Gus Dur diberhentikan oleh MPR tanpa proses hukum. Kan itu adalah Megawati Soekarno Putri. Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri. Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Harusnya KPK periksa juga dong ya soal BLBI ini ya. Nah harusnya begitu. Apakah memang kasus ini bisa dibuka kembali atau sudah kedaluarsa? Nih itu KPK mungkin bisa mengumpulkan para ahlinya, penyidik dan lain-lainnya seperti itu. Menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi dia diberhentikan hanya karena jumlah suara di MPR. Timbul masalah karena 2001 sudah disepakati. Dan Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno. Tapi jangan lupa juga ada TAP MPR tentang pemberhentian Presiden Gus Dur yang dicabut dan dipulihkan nama baiknya. Mau tahu, kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya. Bukan satu umumnya yang harus diperiksa, tapi bonggolnya itu siapa yang memberikan kebijakan Impres nomor 18 pada tahun 2002 pada waktu Presiden Megawati. Saya dilengsarkan secara politis, secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Saya mikir umurku udah mau 378. Kalau yang di atas bersiul, going home gitu gimana? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Sesuai kekuasaan saya sebagai Presiden Republik Indonesia gitu, nggak kayak sekarang. Pak Mahfud MD aja dulu bilang pelengseran Gus Dur tidak sah. Nama Gus Dur itu jatuh. Itu sebenarnya kalau dari sudut hukum tata negara, itu penjatuhannya tidak sah. Untuk mengeluarkan surat administrasi sebagai penegasan tentang pengembalian nama baik Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ketetapan MPR nomor 2/MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi. Dia dilengsarkan oleh Amin Rais dan Megawati lah begitu ya. Tapi TAP MPR itu sekarang sudah dicabut. Artinya Presiden Megawati nggak sah dong waktu itu. Karena alasan pemberhentian itu dianggap tidak benar. Aduh, pusing kan? Pusing. Karena di sini dikatakan Gus Dur ternyata tidak terbukti bersalah.
menyebabkan beliau harus digantikan oleh Megawati. Pendapat dia pada tahun 2021 ini bisa menyudutkan PDIP dan Megawati justru. Nah, dia mempertanyakan juga, lantas dari sisi mana naiknya Megawati jadi presiden dianggap sah? Menyatakan bahwa TAP MPRS nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno. Ada penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno yang sebenarnya juga sudah digagas oleh Pak Jokowi yang baru sekarang ketika Pak Prabowo jadi presiden dikeluarkan ketetapan itu. Nah, tapi jangan lupa juga ada TAP MPR tentang pemberhentian Presiden Gus Dur yang dicabut dan dipulihkan nama baiknya. Tipe kepemimpinan Anda dan tipe kepemimpinan Megawati. Nah inilah, Anda ini kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu, kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Skandal bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah ekonomi Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001 hingga 2004. Kebijakan yang diambil justru dianggap memperparah kerugian negara. Pada tanggal 30 Desember tahun 2002, Megawati menerbitkan Instruksi Presiden, Inpres, nomor 8 tahun 2002, yang menjadi dasar bagi penerbitan surat keterangan lunas, SKL bagi para obligor BLBI. Kebijakan ini membuat para pengusaha yang seharusnya bertanggung jawab atas pengembalian dana BLBI yang mencapai 138,4 triliun rupiah justru terbebas dari kewajiban hukum. Mantan Menteri Kwik Kian Gi mengungkap bahwa sebelum keputusan ini diambil, terjadi beberapa pertemuan penting di istana yang melibatkan Megawati dan para pejabat ekonomi. Kwik menentang kebijakan ini, namun keputusan tetap dijalankan. Bahkan, adik Megawati, Rahmawati Soekarno Putri, menyebut bahwa Megawati harus bertanggung jawab atas kebijakan tersebut karena dianggap telah merugikan negara. Dalam proses hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan beberapa tersangka, termasuk mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. Namun, hingga kini, Megawati tidak tersentuh hukum. KPK beralasan bahwa keputusan tersebut bersifat kebijakan negara, sehingga tidak bisa diproses hukum sebagai tindak pidana korupsi. Meskipun Megawati mengklaim telah menjalankan tugas negara dalam menyelesaikan BLBI, pertanyaan besar masih menggantung. Apakah kebijakan ini benar-benar demi kepentingan bangsa, atau justru melindungi para konglomerat hitam? Menurut saya, dari semua kasus korupsi terakhir di KTP, ini yang luar biasa adalah kasus BLBI yang menyengsarakan rakyat sampai hari ini. Andai kata nanti kita dapat pemimpin yang amanah, ya, pemimpin yang betul-betul jujur, adil, dan sebut amanah, kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Percuma kita memilih presiden kalau kasus-kasus yang membicarakan rakyat ini tidak dibongkar. Sampai hari ini sudah 70.000 triliun. Negara dirugikan, rakyat dirugikan, karena tiap tahun harus membayar 7 triliun untuk menutupi para pengunggah pengemplang pajak, para koruptor,
pada kasus BLBI tersebut. Sekarang kita bicara tentang sudah ditangkap katanya apa Safrudin pelaku salah satu yang mendapatkan SKL BLBI. Menurut saya bukan Safrudin umumnya yang harus diperiksa, tapi bonggolnya itu siapa yang memberikan kebijakan Impres nomor 18 pada tahun 2002 pada waktu Presiden Megawati. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini menghadapi masa suram dalam perpolitikan nasional. Setelah dominasi selama lebih dari 2 dekade, PDIP kini terpuruk sebagai oposisi tanpa kekuatan signifikan. Banyak yang melihat kehancuran ini sebagai karma politik akibat peran PDIP dalam menjatuhkan Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pada tahun 2001. Saat itu, PDIP yang awalnya mendukung Gus Dur berbalik arah dan bergabung dengan faksi parlemen untuk menggulingkan pemerintahan melalui sidang istimewa MPR. Dengan alasan penyalahgunaan dana Bulog dan Brunei, Megawati, yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden, diam-diam menikmati keuntungan dari kudeta politik tersebut. Tapi toh kenyataannya Gus Dur digantikan oleh Megawati, kemudian sekarang kita punya presiden namanya SBY, semua berjalan normal saja. Lalu apa negatifnya bagi bangsa dengan pencopotan Anda tadi? Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya dilengsarkan secara politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah. Yang bersalah bahkan pansusnya DPR. Saya mikir umurku udah mau 378. Kalau yang di atas bersiul, going home gitu gimana? Terus kayak gini keadaannya takut, gitu udah zona nyaman, nggak mau lagi yang inspirasi dari yang namanya pemimpin negeri ini. Waduh, semua yang ada dalam sidang diketahui dunia luar. Itu pula yang membuat saya, oh ya kalau gitu mereka maksudnya melengsarkan saya dengan segala cara. Hukum nggak hukum. Tapi sesudah itu apa upaya yang Anda lakukan? Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Gus Dur digulingkan dan Megawati naik menjadi presiden. Namun, sejarah berulang. Kini, PDIP merasakan pahitnya ditinggalkan oleh kekuatan politik utama. Presiden Prabowo Subianto dan koalisi pendukungnya kini mendominasi, sementara PDIP terisolasi sebagai oposisi. Partai ini kehilangan daya tawar dan bahkan terpecah secara internal. Kejatuhan Megawati dan PDIP ini mengingatkan banyak orang pada nasib Gus Dur 24 tahun lalu. Ironisnya, strategi yang dulu mereka gunakan untuk merebut kekuasaan kini berbalik menghantam mereka sendiri. Apakah ini sekadar dinamika politik biasa atau benar-benar karma dari pengkhianatan terhadap Gus Dur? Sesuai kekuasaan saya sebagai Presiden Republik Indonesia gitu, nggak kayak sekarang. Makanya kok saya jadi bumerang. Jadi tidak boleh terjadi soal tawar-menawar, harus jelas. Nah kalau ada yang mengatakan bahwa presiden jangan begini, jangan begitu, menurut saya itu jawabnya simpel aja. Presiden dipilih rakyat, bilang sama rakyatnya, udah. Jadi presiden dipilih rakyat. Dia bertanggung jawab pada rakyat, bukan pada orang perorangan, siapapun orang itu. Pemulihan nama baik Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2019-2024 memohon kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mengeluarkan surat administrasi sebagai penegasan tentang pengembalian nama baik Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai landasan dikeluarkannya rekomendasi gelar pahlawan nasional. Ketetapan MPR nomor 2 / MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi. Karena dulu kan dia dilengsarkan oleh Amin Rais dan Megawati lah begitu ya. Nah, tapi TAP MPR itu sekarang sudah dicabut. Nah, jadi orang mempertanyakan, artinya Presiden Megawati nggak sah dong waktu itu, ya?
Karena alasan pemberhentian itu dianggap tidak benar. Aduh, pusing kan? Pusing, ya. Terus yang terakhir soal tipe kepemimpinan. Ya? Tipe kepemimpinan Anda dan tipe kepemimpinan Megawati. Lah inilah, Anda ini kayak orang geblek. Nggak bisa bedakan kepemimpinan kok bilang begitu. Ya. Kalau Anda nggak bisa bedakan ya sudahlah sana. Ngapain sih ikut-ikutan di sini? Mau tahu? Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya, manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Kan disebut di situ ya beritanya, TAP MPR tentang pemerintahan Gus Dur dicabut, nama baik dipulihkan. Oleh karena itu Mas Fel bertanya juga, ada yang bisa jelasin ini nggak? Dicabutnya TAP MPR RI tentang pemberhentian Gus Dur, status Megawati sebagai presiden sah atau enggak? Tapi sudahlah, kan sudah pernah jadi presiden juga ya. Nah, karena di sini dikatakan Gus Dur ternyata tidak terbukti bersalah, yang menyebabkan beliau harus digantikan oleh Megawati. Nah, lo pusing kan? Nah, lo. Saya itu memaafkan semua, sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Kemudian ada orang yang bilang sah itu Megawati menggantikan Gus Dur gitu ya. Makanya Partai Sosmed nanya, sah dari Hong Kong? Hah? Pak Mahfud MD aja dulu bilang pelengseran Gus Dur tidak sah. Nah, maksudnya dulu ketika Pak Mahfud ada di dalam pemerintahan ya kan tuh beritanya tahun 2021 ya, dia bilang pelengseran Gus Dur tidak sah. Era Gus Dur itu jatuh itu sebenarnya kalau dari sudut hukum tata negara itu penjatuhannya tidak sah. Tetapi kan saya punya disertasi tentang politik hukum. Kalau di dalam hidup bernegara itu hukum adalah produk politik. Kalau politik menghendaki ini, hukumnya tidak mendukung, politiknya itu membuldoser hukum. Nah, itu bisa terjadi loh sampai sekarang loh. Politiknya itu membuldoser hukum. Nah, itu bisa terjadi loh sampai sekarang loh. Lalu dipertahankan mati-matian atas nama formalisme. Kalau hukum mengatur ini, tapi konfigurasi politik menghendaki lain, ya hukumnya yang diubah. Hukum. Dan kita nggak bisa apa-apa. Ya, bisanya yang berundel aja, nggak bisa mengubah maksudnya. Kalau yang berundel itu kan bisa aja. Marah-marah itu kan bisa saja. Tapi bisa mengubah apa coba? Entah sekarang, nggak ngerti saya nih maksudnya. Mungkin saya menduga gara-gara dia berkoalisi dengan Ganjar, mungkin pendapatnya soal TAP MPR itu berubah. Karena kan dia dukung PDIP. Nah, pendapat dia pada tahun 2021 ini bisa menyudutkan PDIP dan Megawati justru ya, makanya dikatakan entah sekarang katanya ya. Dan TAP MPR tentang pemberhentian Gus Dur tadi yang sudah saya bahas sebelumnya juga dicabut. Nah, dia mempertanyakan juga lantas dari sisi mana naiknya Megawati jadi presiden dianggap sah? Nah, lo pusing dah. Calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Oleh sebab itu Gus Dur selalu mengatakan, ya kita kuasai poros politik itu agar bersih permainannya, demokrasinya yang bersih juga. Kita harus menuju ke sana pada saat yang panjang. Ini Gus Dur. Sehingga kalau saya katakan, gimana Gus Dur itu dinyatakan penjatuhannya tidak sah? Pada waktu itu, ketentuan untuk menjatuhkan presiden pada waktu itu, tahun 2000, itu adalah ketetapan MPR tahun 2001 ya, amandemen Undang-Undang Dasar belum selesai. MK itu bukan merugikan posisi presiden, malah menguntungkan. Saya bilang begitu, gitu kan? Ya. Sebab ide pembentukan MK pertama kali itu gara-gara Gus Dur diberhentikan oleh MPR tanpa proses hukum, tanpa pembuktian apakah dia bersalah atau tidak dalam bulog gate. Jadi kalau Mega itu Sukhoi Gate,
Gus Dur kan Bulog Gate. Sudah ada memorandum 1, memorandum 2, tapi karena dia marah ini lalu dia bikin apa tuh? Dekret. Yang membubarkan DPR. Nah, gara-gara itu dia diberhentikan oleh MPR, ya kan? Tanpa mempertimbangkan memorandum 1 dan 2. Padahal ini proses hukum yang sudah jalan. Lihat tap MPR pemberhentian Gus Dur. Itu tidak menyinggung lagi dalam pertimbangan mengingat dan pertimbangannya itu, ya kan? Tidak menyinggung lagi memorandum 1 dan 2. Langsung loncat ke dekret. Ayah saya pada waktu itu karena dijadikan presiden seumur hidup. Terus TAP itu mengatakan Soekarno pengkhianat akan seperti mengkudeta. Lalu yang dikudeta siapa? Bung Karno. Lucu tau. Itu artinya Pak Harto karena kekuasaan. Lupa dia. Yang mau dikudeta oleh siapa yang berkudeta adalah orang yang sama. Tapi Gus Dur, dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Tanya sana dong, tanya. Saya 2 tahun wapres, tapi saya kalau boleh ngomong, acting presiden. Karena apa? Disuruh sama Gus Dur ke sono. Saya jalankan beres. Terus saya mau meremehkan saya, jangan deh kali ini. Kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah. Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri. Tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada Bimantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Riamizat sebagai KSAD. Saya ingat sekali karena saya ada di istana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Itu yang namanya makar. Unsurnya masuk menggunakan kekuatan bersenjata. Jadi dia diberhentikan hanya karena jumlah suara di MPR. Timbul masalah karena 2001 sudah disepakati. Kita akan mengadakan pemilihan presiden langsung. Timbul masalah, pertanyaan. Nanti kalau presiden sudah dipilih langsung, apa dia diberhentikan oleh MPR kayak Gus Dur juga? Nah, maka ya kan disepakati harus ada proses hukum. Nah, proses hukumnya di mana? Di MK. Sepakat dibikin MK, baru kita studi kemana-mana. Apa aja tuh kewenangan MK gitu. Saya termasuk kebagian kemana-mana sebagai tim ahli dulu. Nah, jadi adanya MK itu ya kan menambah sulit proses impeachment itu. Dengan sendirinya ya? Iya, apalagi selalu saya bilang ya. Iya. Impeachment di Amerika itu belum pernah ada kejadian presiden diberhentikan. Satu-satunya yang pernah berhentikan cuma Nixon. Itu bukan karena proses di Senat, tapi karena dia mengundurkan diri karena malu. Dan Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Australia Barat, atau muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Samsul Nur Salim yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura 1 jam 10 menit karena dilarang dokter. Tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne untuk jumpa Taufik Kemas. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi. Tetapi kemudian Kwi Kian Gi dibujuk, dipaksa atau bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat majalah Tempo, yang masih sekarang ini dokumentasinya ada pada saya. Sejumlah survei dan laporan menunjukkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP kerap disebut sebagai partai paling korup di Indonesia. Dalam survei yang dirilis Lembaga Kajian Strategis Pembangunan LKSP pada September 2022, PDIP menempati peringkat teratas dalam daftar partai paling korup di Indonesia. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch
HICW dalam riset tahun 2012 yang menyebut PDIP sebagai salah satu dari 5 besar partai dengan kasus korupsi terbanyak. Banyak kader PDIP yang terjerat kasus korupsi besar, termasuk skandal IKTP yang melibatkan ex-sekjen PDIP Cahyokumolo, serta kasus suap kepala daerah seperti yang menimpa Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Kasus-kasus ini semakin memperkuat persepsi bahwa korupsi telah mengakar dalam tubuh partai. Bahkan, Kwek Kian Gi, mantan menteri sekaligus tokoh senior PDIP, pernah menyebut secara terbuka bahwa PDIP adalah partai terkorup. Pernyataan ini menimbulkan kontroversi, tetapi juga mencerminkan kegelisahan internal partai terhadap praktik korupsi yang terus terjadi. Meski citra PDIP tercoreng oleh berbagai kasus korupsi, partai ini tetap memiliki basis pemilih yang kuat dan berhasil memenangkan pemilu dalam beberapa periode terakhir. Namun, pertanyaannya, apakah PDIP benar-benar mampu membersihkan diri dari lingkaran korupsi? Atau justru akan terus terseret dalam skandal demi skandal? Jadi kita mesti mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan antara Taufik Kimas almarhum dengan Samsul Nur Salim. Yang mendapat surat keterangan lunas SKL. Ya. Bagaimana pertemuannya itu? Hotel Hyatt sampai di booking juga? Bagaimana? 2 lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah, Pak Wahid Suprayadi, sekarang Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Benar atau tidak? Benar, dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksakan kesehatan, tapi tahu-tahu muncul di Melbourne. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena dia waktu itu berjumpa dengan Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim tidak bisa terbang dari Singapura ke Jakarta 1 jam 10 menit karena alasan kesehatan, tapi sanggup terbang dari Singapura ke Melbourne 7 jam lebih. Ya tebalah. 2 tambah 2 masa tidak jadi 4. Nggak kita jadi 5. 2 tambah 2 jadi. Siapa aja yang hadir, Pak Nin? Ya waktu itu antara lain Tuan Marani yang nonton bioskop katanya satu bioskop itu diblokir. Ya tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Di antaranya Ketua Indonesia Club, Luki Kalontar, dia pun tahu. Wah, itu hebat betul, kita jadi bangga juga ini. Kalau orang Indonesia mau nonton bioskop tuh dia beli semua tiketnya, walaupun dia hanya berdua atau bertiga nonton. Itulah hebatnya orang Indonesia. Bukan orang baik, itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop sini. Jokowi ada terlibat BLBI? Enggak. Ada terlibat seperti Senturi? Enggak. Ada menjual Indosat? Enggak. Apa sih yang dijual oleh Jokowi? Ya, bahkan Jokowi bisa mengambil kembali, mohon maaf, Freeport. Dan banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang tadinya mayoritas sahamnya di atas 70% kemudian dibalik oleh Pak Jokowi dan bahkan tidak diberi kesempatan lagi karena harusnya saham itu lebih besar, mayoritas harusnya ada di tangan Indonesia sehingga mereka kemudian nggak mendapatkan proyek lagi di Indonesia. Itu sebuah prestasi. Jangan seret-seret yang atasnya lagi Bu Mega karena nanti orang akan ngebongkar. Apa sih kaitan Harun Masiku? Nanti akan orang menyampaikan, oh iya ada korelasi nggak dengan Hatta Ali? Oke. Lantas ada nggak kaitan dengan Samsul Nur Salim? Ada nggak ya kaitan dengan misalnya BLBI? Ini akan kebuka semua nih. Kami mendengar info dari sumber kami. Ada 2 sumber kami yang bercerita bahwa sebenarnya Sekjen mengurus atau membantu Harun Masiku itu karena ada barter. Katanya ada pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Karena Harun Masiku ini merupakan kerabat dekatnya petinggi MA ketika itu. Siapa dia? Siapakah petinggi MA ketika itu? Nah, teman-teman mungkin bisa telusuri sendiri. Benar. Ketahuan siapanya. Nah, di situ PDIP atau Hasto berharap pada kasus itu onslah gitu. Onslah itu apa artinya? Onslah itu putusan lepas. Okay. Jadi, nah ketika kasus itu putusan lepas, akhirnya kan tidak akan merembet kemana-mana gitu. Dan memang di KPK akhirnya 2024 itu meng-SP2 menghentikan penyidikan perkara 2 kasus terkait yang sudah onslah pada saat itu. Ini maksud tuh kasus BLBI itu? Benar sekali. Wow. Karena itu kan nyerempet-nyerempet ke Ibu Ketua Umum kan. Karena BLBI itu kan dapat bantuannya di eranya Megawati Soekarno Putri kan. Iya. Jadi ada siapa namanya tersangkanya itu Syafruddin Temenggung. Sudah lepas. Siapa ada beberapa kan? Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim baru SP3 2024 ini. Nah, berarti nyambung semua ya kalau kita buat timeline itu lini waktunya. Kasusnya Hasto segala macam terus
emang ada putusannya BLBI, lalu 2024 ini Icih dan Samsul Nur Salim itu SP3. Wow. Harusnya KPK periksa juga dong ya soal BLBI ini ya. Nah harusnya begitu. Apakah memang kasus ini bisa dibuka kembali atau sudah kedaluarsa? Nah itu KPK mungkin bisa mengumpulkan para ahlinya, penyidik dan lain-lainnya seperti itu. Menarik. Atau ini tergantung keputusan politik? Ya, biasanya sih begitu, Lin.